ulama kita Syekh Ali Jaber. Tadi sudah bergabung bersama kami, ada Pak Hidayat Nur Wahid, ada Pak Najamuddin juga. Ini kalau dari Ustadz Fatih melihatnya sesama kemudian penggiat dakwah, sesama Ustadz, ini melihatnya peran yang beliau lakukan di Indonesia, kemudian refleksinya ini seperti apa Ustadz Fatih? Iya, yang guru kita Kiai Najmuddin tadi sudah sampaikan kepada kita bahwa jarang ya, memang benar jarang sosok seperti Allahu Yarham Syekh Ali Jaber ini. Hidupnya ini penuh inspirasi ya menurut saya, karena beliau bukan asli Indonesia, tapi beliau pergi ke negeri yang beliau tidak bisa dikatakan bukan tanah kelahirannya ya, tetapi beliau menyeberang. Saya jadi teringat sebuah kisah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair ya. Jadi kisah Mus'ab bin Umair ini Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran kepada kita bahwa beliau itu adalah duta dakwah, dan Mus'ab bin Umair itu akhirnya wafat justru di Madinah padahal aslinya Mekah begitu ya. Dan Madinah itu kemudian menjadi negara adidaya setelah Rasulullah diangkat jadi kepala negara di sana, dan Al-Quran kemudian diajarkan oleh Mus'ab bin Umair kepada masyarakat Madinah, dan masyarakat Madinah kemudian menjadi negara penakluk Persia dan Romawi. Jadi saya merinding ya ketika melihat kerja besarnya Syekh Ali Jaber itu adalah kerja besar seperti Mus'ab bin Umair. Bayangkan Mbak Konita dan teman-teman MKFM bisa membayangkan berapa besar pahala beliau ya, meninggalkan tanah kelahiran, bukan sesama Indonesia tetapi dari luar Indonesia ya, dari sana, dan beliau betul-betul ingin mempelajari asli bahasa Indonesia. Meskipun berasal kemudian istrinya Lombok, kemudian berdakwah awal di Lombok, tetapi bahasa Indonesianya itu beliau betul-betul pelajari sehingga fasih betul. Dan beliau itu betul tadi yang Kiai Najmuddin sampaikan, sangat prihatin dengan Indonesia. Mbak Konita dan sahabat MKFM, Indonesia ini mayoritas muslim terbesar dunia, tetapi 58% penduduknya tidak bisa baca Quran, Mbak Konita. Baik. Jadi saya dan Syekh Ali Jaber itu pernah punya sinergi besar, program bersama. Syekh Ali Jaber itu punya program bebaskan buta aksara Quran untuk tunanetra. Ya, tetapi saya mempunyai program Indonesia bisa baca Quran untuk yang bukan tunanetra. Jadi Indonesia itu Mbak, itu 130 juta orang penduduknya, setengahnya itu nggak bisa baca Quran. Masya Allah. Jadi memang sedih sekali gitu ya. Kita yang paling banyak haji, kita yang paling banyak masjid, kita yang paling banyak bersolawat, kita yang paling banyak umroh, tetapi setengah penduduk Indonesia menurut BPS tahun 2016 kita nggak bisa baca Quran 100 juta lebih, Mbak. Subhanallah, paradoks ya di situ. Kalau menurut lembaga PT IKI ya, perguruan tinggi ilmu Quran di Jakarta, lebih dari 70% malah kalau survei mereka ya. Jadi ini sedih sekali. Nah, dan luar biasanya perjuangan Syekh Ali Jaber ini, dari mulai nggak bisa baca Quran sampai mencetak Indonesia ini gemar menghafal Quran. Ini kerja yang luar biasa ya. Dan bisa kelihatan ya bagaimana kemudian perjuangan beliau itu menginspirasi kita semuanya. Sudah seharusnya kita ini berjuang untuk Quran, karena hidup kita ini singkat, Mbak Konita. Benar tadi yang Kiai Najmuddin sampaikan bahwa kita ini banyak kehilangan ulama-ulama. Ini merupakan tanda-tanda menuju kegelapan. Artinya dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Tabrani, hancurnya atau wafat seluruh warga satu kampung atau satu daerah itu lebih ringan di hadapan Allah daripada wafatnya seorang ulama. Jadi kita ini sudah betul-betul kehilangan banyak gitu ya. Kemarin di Solo ya Mbak ya, mungkin Mbak Tonita dan kita semua masih ingat ya, Dr. Muin ya. Dr. Muin itu seorang ulama besar sebenarnya, nggak main-main, doktor ya, ahli tafsir, kemudian pejuang syariah di Solo. Beliau wafat juga baru saja. Dan betul juga yang tadi diingatkan oleh Kiai Najmuddin bahwa kita diingatkan lagi dengan kematian dengan adanya Sriwijaya yang jatuh dan insya Allah syuhada di kedalaman laut. Jadi sebenarnya ini peringatan Allah berulang-ulang, Mbak Konita. Ya, jadi kalau sudah diingatkan berulang-ulang tentang kematian dan kita tidak bertaubat,
kita tidak berbenah, berarti hati kita ini jangan-jangan mati. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah. Karena sudah berulang-ulang, Mbak. Ya. Jadi kalau saya itu ngetok pintu MKFM, tok 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 itu sekali, bolehlah nggak dibuka, gitu loh, Mbak. Iya. Tapi saya sudah tok 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 berkali-kali. Teriak gitu. MKFM bukain dong pintunya, gitu loh. Tapi nggak juga bertaubat, nggak juga sadar. Wah, ini berarti ya saya khawatir Mbak Konita dan sahabat MKFM, saya khawatir akan ada musibah lebih besar lagi dari itu semua. Nauzubillah min zalik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab." Apa kata Allah? Wattaqu fitnatan, ya, takutlah kalian. Ya, takutlah kalian terhadap sebuah bencana yang tidak hanya menimpa orang zolim saja, Mbak Konita. Iya, orang jadi, beriman juga ya Ustadz ya? Iya, semua kena gitu loh. Ya, Kiai Nazmuddin kena, saya kena, Mbak Konita kena. Kenapa? Karena Allah kalau sudah nimpakan azabnya kepada seluruhnya, merata. Nah itu yang kita takut. Kenapa begitu? Karena ditinggalkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa ditinggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Salah satunya adalah wafatnya para ulama. Karena ulama yang kemudian memiliki keberanian, Mbak. Ya, makanya dikatakan oleh Allah itu sesungguhnya hamba Allah yang tidak takut hanya kecuali kepada Allah, itulah para ulama. Ya, innallaha ya'sya min ibadillahi al ulama. Jadi ulama itu, Mbak, adalah orang yang ilmunya menyebabkan rasa takutnya itu tidak ada kecuali hanya kepada Allah. Nah, kalau itu hilang, kebayang ya. Jadi ibaratnya rumah, Mbak, itu ulama itu adalah pilar. Nah, kalau pilarnya tumbang 1, tumbang 2, tumbang 3, ini rumah ambruk gitu. Nah, jadi menurut saya perjuangan Allahu yarham ya Syekh Ali Jaber merupakan motivasi, inspirasi bagi kita. Kita harus menjadi penerus estafet ya perjuangan beliau. Malu Mbak Konita dan sahabat MK ya, beliau anak Madinah ya, dari Madinah datang ke sini berdakwah Quran, sementara kita anak negeri ini yang seharusnya lebih cinta negeri ini, cinta Indonesia ya. Mestinya kita harus berjuang, berkontribusi yang lebih besar untuk Indonesia. Masya Allah. Ustadz Fatih, yang kemudian menjadi pertanyaan besar adalah apa yang perlu kita lakukan menjadi langkah pertamanya? First step-nya akan seperti apa Ustadz Fatih? Kemudian melihat beliau yang sudah luar biasa, kontribusinya sudah luas, sudah besar, tapi melihat diri sendiri rasanya masih jauh sekali dari itu. Apa yang bisa dilakukan pertama kali Ustadz? Iya, jadi Mbak Konita dan sahabat MK dimanapun berada, setiap kita kan punya kontribusi masing-masing ya, tentu nggak sama. Nah Mbak Konita tuh lagi di depan mic tuh, di depan radio, punya kontribusi apa? Semangatlah, jadilah penyiar terbaik gitu kan. Kemudian bagi yang sedang jadi guru, jadilah guru yang hidupnya menginspirasi. Bagi yang jadi pemimpin daerah, ya jangan makan dana COVID lah gitu ya. Kalau dana banjir jangan ditelan lah gitu kan. Ingatlah azab Allah, kontribusi lah gitu. Ini dalam kondisi seperti ini yang harus dibangun adalah masing-masing memberi solusi, masing-masing memberi cahaya gitu. Bukan masing-masing kemudian memanfaatkan, menari di atas penderitaan orang lain. Ini yang ngerinya begitu Mbak. Dan sedihnya keberpihakan kepada hukum hari ini sangat jelek gitu loh. Jadi ini juga prihatin kita, harusnya kan kontribusi. Jadi gini, Mbak Konita nyumbang 1 batu bata, ya. Guru kita Ustadz Nazmuddin nyumbang 1 semen, ya kan? Fatih Karim nyumbang 1 pasir, 1 butir pasir. Coba bayangkan kalau semua orang menyumbang, kira-kira rumah kita cepat jadi nggak Mbak? Iya, cepat jadi Ustadz. Iya, tapi kalau tiba-tiba kemudian ada yang makan uang pasirnya gimana Mbak? Jadi bocor di situ ya? Ada yang ngambil batu batanya gimana? Kalau tiba-tiba semennya Kiai Nazmuddin diambil gimana? Nah, berarti kan kita ini bukan malah berkontribusi, malah menjadi sumber masalah. Nah, bagaimana Indonesia ini mau bangkit? Bagaimana dia bisa melawan semua apapun yang menjadi hambatan kalau setiap diri itu tidak punya kontribusi? Jadi langkah awal menurut saya apa?
kontribusi sekecil apapun, MKFM kontribusinya besar bagi umat, insya Allah. Masya Allah. Yang penting istiqomah begitu Ustadz Fatih ya. Kecil tapi istiqomah ya. Lebih baik daripada mungkin langsung besar tapi tidak istiqomah atau berhenti ya. Karena orang beda-beda. Kalau kayak Syekh Ali Jaber tentu kontribusinya besar. Kalau kayak guru kita ya Kiai Nazmuddin, kemudian tadi ada Pak Dr. Hidayat Nur Wahid, kontribusinya pasti besar Mbak, karena kan kapalnya kapal besar gitu. Masya Allah. Ya, kita yang cuma skoci ini juga harus berkontribusi. Bagaimana caranya? Ya kita bantulah untuk mencari ikan, kita bantulah penumpang-penumpang yang kemudian tenggelam gitu ya. Jadi setiap orang harus punya kontribusi sekecil apapun sekarang dan jangan tunda. Mudah-mudahan itu menjadi kontribusi besar, karena semua berawal dari kecil dulu, insya Allah. Baik, Masya Allah. Amin.